Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Fauji dari kelas Sistem Informasi Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah analisa, yaitu di Sentry menggunakan tools RapidMiner. Untuk datanya, ini file Excel ini adalah data yang akan kita proses nanti. Data ini adalah data mengenai tingkat car acceptability, yaitu penerimaan mobil berdasarkan data-data seperti safety, person capacity, number of door, maintenance price, dan buying price. Jadi, kali ini saya akan membuat sebuah proses decision tree berdasarkan data-data ini untuk menentukan apa tingkat acceptability-nya. Apakah unacceptability, ada juga acceptability, ada juga good dan good nanti di bawah. Dalam kenyataannya ya, mungkin dalam sebuah perusahaan, proses ini bisa dilakukan untuk tujuan mengkategorikan mobil dalam suatu penjualan. Bisa dilihat nantinya di akhir mobil mana yang bisa menjadi prioritas penjualan. Misalkan mobil dengan tingkat safety tinggi mungkin bisa menjadi prioritas penjualan. Atau mungkin yang low dan mid bisa dilakukan penargetan dalam penjualan. Baik, mungkin kita langsung saja buat analisanya. Ini adalah tampilan awal dari AI Studio atau RapidMiner, yaitu blank sheet dulu. Kemudian kita akan menambahkan data. Di sini kita lakukan proses import. Kita ambil data Excel tadi. Inilah datanya, car. Nah, kemudian kita ubah role ini, car acceptability yang akan kita analisa. Role-nya menjadi label. Nih. Oke. Nah, ini datanya yang kita sudah berhasil diimport ya. Untuk proses analisanya sebenarnya cukup gampang ya menggunakan RapidMiner ini. Kita tinggal melakukan drag data car ini ke dalam sheet. Kemudian kita cari operatornya di sini yaitu decision tree. Wis. Nah, ini dia. Kita lakukan drag lagi. Yang perlu kita lakukan adalah menyambungkan ini garis ini kepada decision tree. Kemudian kita tampilkan. Jadi datanya kita ambil dari data car, kemudian kita masukkan ke dalam proses decision tree dan tampilkan. Kemudian kita jalankan di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kita ada dua buah hasil ya mungkin di sini. Yang pertama ada yang dalam bentuk chart, dalam bentuk tree. Kemudian ada sisi description ya dalam bentuk teks. Bisa kita lihat. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ya ini bentuk chartnya. Kita mungkin perlu tulis di sini. Jadi yang pertama dalam menentukan car acceptability yang dipertimbangkan adalah person capacity-nya, yaitu kapasitas orang yang bisa dimuat di dalamnya, di dalam mobil maksudnya. Jadi di sini ada dua pilihan, yaitu dua orang dan more, lebih dari dua. Jadi yang pertama kita akan tulis di sini. Yang pertama adalah person capacity, di mana jika hanya ada dua orang yang bisa dimuat, maka hasilnya unaccept. Ini. Kemudian yang more, di sini masih banyak pilihannya. Masih ada opsi lagi. Yang kedua, tingkat kedua ternyata ada safety. Safety.
safety. Di sini ada low, mid, dan high. Yang pertama ada low. Jadi ternyata safety atau tingkat keamanan yang rendah tidak ada yang menerimanya. Tidak ada data yang diterima. Jadi hasilnya sudah unaccepted. Kita mungkin eh, ya strip saja ya untuk membedakannya. Kemudian selanjutnya ada med. Kita lihat dengan tingkat keamanan medium ada turunannya lagi, yaitu buying price atau harga pembelian. Buying price juga terbagi menjadi 3 kategori, yaitu low, mid, dan high. Kita lihat yang low-nya dulu. Low-nya sendiri masih ada turunannya, yaitu number of door atau jumlah pintu. Jumlah pintu sendiri lebih dari 2 dan kurang dari 2. Ketika kita yang pertama ya ada lebih dari 2. Lebih dari 2 pintu. Yang kedua ada kurang dari 2 pintu. Ini ada lagi turunannya, yaitu maintenance price atau harga perawatan. Maintenance price sendiri ada high, low, mid. Ada low, mid, high. Di mana yang harga perawatannya rendah itu diterima. Good. Kita beri simbol ini mungkin ya, bintang-bintang, untuk menandakan bahwa proses telah selesai dan membedakannya dengan unaccept tadi. Kemudian yang tingkatnya medium, good juga. Kita beri bintang-bintang. Kemudian yang tingkat perawatannya tinggi, yaitu diterima. Diterima dan good itu berbeda ya. Jadi ada yang paling rendah itu ada tidak diterima, kemudian diterima, kemudian ada good, dan ada good yang paling atas. Yang diterima dengan sangat baik maksudnya. Kemudian, jadi ini sudah selesai. Satu cabang, kita lanjutkan dengan yang kurang dari 2. Ini juga sama, maintenance price. Kita copy saja. Yang pertama ada good, yang harga yang pertama ada low. Low itu tidak diterima ternyata. Kita beri strip. Kemudian yang mid ada tidak diterima juga. Yang high diterima ternyata. Oke. Cabang ini telah selesai, kemudian kita kembali ke buying price. Nah, di sini ada high. Yang buying price high. Oh, kita mid juga ternyata belum ya. Ini buying price ini. Kita mid dulu deh. Mid. Mid. Kalau Mei ternyata prioritasnya itu adalah maintenance price. Nih, di mana maintenance price-nya juga dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada low. Yang low memerlukan analisis lebih lanjut mengenai number of door. Langsung saja, ini lebih dari 2 dan kurang dari 2. Di mana yang lebih dari 2 diterima dan kurang dari 2 ya diterima. Baik saja. Kemudian
Yang tingkat mediumnya sudah pasti diterima ternyata. C. Yang tingkat maintenance price-nya tinggi, perlu analisa lebih lanjut. Yaitu ini yang number of door-nya lebih dari 2 diterima dan kurang dari 2 tidak diterima. Oke. Kemudian lanjut lagi ke buying price ya, ke cabang sebelumnya yaitu ke cabang sini. Kita hanya perlu menghitung number of door. Di mana yang lebih dari 2 pasti diterima dan kurang dari 2 tidak diterima. Oke. Kemudian kita sudah tingkat safety yang low, mid sudah selesai. Kemudian yang terakhir ada tingkat safety yang high. Yang high, cukup banyak ya. Kita perlu membuat buying price. Kita copy saja dari sini. Ini yang medium, ini yang high. Yang low-nya dulu kita lihat. Ada memerlukan number of door. Kita copy saja dari sini. Yang pertama number of door yang lebih dari kita rapihkan dulu sebentar. Yang lebih dari 2 ternyata good atau sangat diterima. Kemudian yang kurang dari 2 tidak diterima. Kemudian yang high ternyata sudah pasti diterima. Kemudian yang mediumnya, ternyata ini tertukar datanya. Yang medium itu ternyata perlu maintenance of price. Di mana maintenance of price ada turunnya lagi yaitu number of door dan ya number of ada high, low, medium. Kita copy sebentar dari atas. Yang pertama yang low. Perlu number of door yang lebih dari 2. Itu good. Yang lebih dari 2 tidak diterima. Kemudian yang mediumnya number of door juga. Dengan yang lebih dari 2 sama dengan good, ya sama. Kemudian yang high-nya sudah pasti diterima. Ini dalam bentuk trik mungkin seperti ini ya. Ya kita dilihat di deskripsi juga ini ada sebenarnya. Tapi ya saya jelaskan lagi. Jadi saya tulis ulang. Mungkin bisa dilihat dari kesimpulan ya, kita buat kesimpulan. Di mana person capacity menjadi penentu utama dalam membuat keputusan. Di mana yang kapasitas orangnya hanya 2 itu tidak pernah diterima. Sedangkan yang lebih dari 2 itu ada turunannya lagi, yaitu tingkat safety atau tingkat keamanan. Di sini tingkat keamanan yang rendah juga tidak diterima. Yang low dan high ada banyak pertimbangan. Kemudian kita lihat dulu yang medium sini. Ada buying price yang menjadi pertimbangan, tapi yang di akhir saya lihat ada sebuah pola, yaitu di mana number of door, di mana jumlah pintunya hanya kurang dari 2 itu tidak pernah diterima.
Di sini ada tidak diterima, juga tidak diterima. Sedangkan yang jumlah pintunya lebih dari dua itu selalu diterima. Ini good, good, good juga. Nah, ini yang jumlahnya lebih dari dua ternyata ada pengecualian. Ada maintenance price yang ternyata dipertimbangkan. Kemudian di sini yang harga jualnya, yang harga belinya tinggi, juga memperkirakan jumlah pintu yang kurang dari dua tidak diterima. Ya, begitulah polanya. Yang pertama ada presence capacity yang dimana jumlah orangnya hanya dua tidak diterima, kemudian safety yang paling rendah tidak diterima, jumlah pintu juga menjadi pertimbangan yang cukup banyak ya di sini, cukup berpengaruh maksudnya. Dimana kurang dari dua pintu itu tidak diterima kebanyakan. Sedangkan lebih dari dua pintu itu kebanyakan diterima. Jadi begitu saja analisis mohon keputusan dari saya mengenai tingkat acceptability dari mobil. Dan ini hasilnya sudah terlihat. Ini juga hasil yang saya tulis kembali berdasarkan pohon keputusan tersebut. Kemudian saya akhiri saja video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.